Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tontowi Jauhari, mahasiswa dari Perbandingan Bahasa dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mereview materi hukum tata negara yang telah disampaikan atau diberikan oleh dosen Bapak Lutfi Farul Rizal dari pertemuan 9 sampai ke pertemuan 15. Baiklah, untuk pertemuan review untuk pertemuan ke-9 yaitu sejarah konstitusi. Pada zaman Yunani, di sini ada beberapa filsuf atau tokoh-tokoh pada zaman itu. Di antaranya itu Socrates. Sudah ada beberapa pemikiran dari Socrates yang berkaitan dengan konstitusi. Kemudian juga ada Plato. Dari Plato juga sudah ada substansi pemikiran yang sudah dibukukan dan dikodifikasi. Contohnya Politeia atau The Republic, Politicus atau The Statement, dan Nomor atau The Law. Kemudian ada Aristoteles, membahas mengenai politik, beberapa hal-hal yang lain, khususnya membahas tentang hukum dasar suatu negara atau politisi. Nah, kemudian arti kata konstitusi itu dibagi menjadi dua aliran. Yang pertama aliran rule of law atau aliran yang memahami bahwa hukum dasar ini tidak mesti dan tidak harus tertulis bagi negara yang menganut sistem tersebut. Nah, kemudian ada aliran res stat atau dari Eropa, aliran yang menghendaki hukum tertulis. Nah, kedudukan atau peran dari konstitusi ada 3 bagian, yakni pembahasan kekuasaan. Itu ada aturan main yang membahas suatu kewenangan penguasa terhadap rakyatnya supaya tidak terjadi penyimpangan kekuasaan atau tidak sewenang-wenang memerintah. Nah, kemudian yang kedua itu ada penyamaan HAM, hak asasi manusia, atau pengakuan terhadap hak asasi manusia terhadap masyarakat satu dan yang lainnya tanpa adanya diskriminatif. Lahirnya konstitusi adalah salah satunya agar ada pengakuan terhadap kesamaan HAM antara warga negara satu dan yang lainnya. Nah, yang ketiga yaitu pengatur kekuasaan. Konstitusi hadir sebagai garis besar atau haluan bagi para penguasa. Nah, seperti apa dan kemana kekuasaan yang dimiliki pimpinan suatu negara jika dalam bahasa sehari-hari dapat dikatakan sebagai rambu-rambu lalu lintas supaya pelaksanaannya dapat searah dan sejalan. Nah, di sini ada beberapa dokumentasi konstitusi. Nah, yang pertama ada Piagam Madinah di pada masa 622 Masehi. Konstitusi ini ada yang mengakui dan ada yang tidak mengakui. Alasannya karena Piagam Madinah itu tidak membuat pembatasan kekuasaan dan pengatur kekuasaan. Kemudian ada Konstitusi Amerika Serikat 1787. Kemudian ada Konstitusi Spanyol pada tahun 1819. Konstitusi Norwegia pada tahun 1814 dan banyak. Kemudian lanjut ke pertemuan yang ke-10 yaitu tentang terbentuknya konstitusi. Pada pertemuan 10 tentang terbentuknya konstitusi, secara garis besar ada 3 pembentukan konstitusi. Yang pertama itu ada given atau yang diberikan atau konstitusi yang dibentuk satu negara atas kepentingan atau pemberian ke penguasa. Salah satu negara yang memakainya adalah Jepang, oktroi. Nah, kemudian ada bentuk konstitusi on purpose atau sengaja dibuat. Konstitusi yang sengaja dibuat ketika membangun negara yang memakai ini yakni Konstitusi Amerika Serikat yang disusun oleh Majelis Konstitusi di kota Philadelphia pada tanggal 1 Maret 1789.
dan disahkan pada tanggal 17 September 1787. Nah, yang terakhir itu yang ketiga ada yang namanya konstitusi revolution atau perlawanan. Pembentukan konstitusi agar tidak terjadi kekacauan. Contohnya di negara Prancis pada tahun 1971, Uni Soviet pada tahun 1917 dan negara Spanyol pada tahun 1932. Nah, stat fundamental norm atau menurut Nawansky adalah landasan umum dari suatu tatanan hukum undang-undang dasar dibagi menjadi, yang pertama menurut Nawansky ada 4 teori atau teori von Steuffenbauer. Teori von Steuffenbauer Lesson. Norma fundamental negara, kemudian aturan dasar negara, kemudian undang-undang formal, dan terakhir peraturan pelaksana dan peraturan otonom. Kemudian ada ideologi. Ideologi adalah keseluruhan pandangan, cita-cita, nilai dan keyakinan yang ingin diwujudkan dalam kenyataan hidup yang konkret. Kemudian ada norma. Norma adalah petunjuk tingkah laku yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam hidup sehari-hari berdasarkan suatu alasan motivasi tertentu dengan disertai sanksi. Nah, sanksi di sini adalah akibat yang akan diterima apabila norma tidak dilakukan. Selanjutnya kita lanjut ke review pertemuan 11, yaitu konstitusi, konstitualisme, dan negara. Perbedaannya apa? Konstitusi itu kumpulan peraturan dasar sebuah negara yang mengatur hubungan antara pemimpin dan warga negara antar warga negara dan mengatur harus besar haluan. Dan negara itu apa? Negara adalah sebuah organisasi kekuasaan yang terdapat komponen terdiri dari pemerintah, rakyat, dan pengakuan dari negara-negara lain. Nah, selanjutnya ada konstitusionalisme, yaitu negara yang menganut konstitusi. Nah, di sini ada beberapa kepentingan konstitusi. Kepentingan konstitusi yang pertama, dasar dan dari berdirinya suatu negara beserta tujuan dan negara tersebut. Kemudian yang kedua ada acuan baku bagi penyelenggara kekuasaan. Nah, yang ketiga ada konstitusi memuat hak warga negara. Konstitualisme menurut para ahli dapat dijelaskan sebagaimana yang dikatakan oleh Ramlan Surbakti, penganut pengendalian atas suatu negara. Dan menurut K.C. Ware dapat diartikan sebagai as an instrument by which government can be controlled. Constitution spring from a belief in limited government. Menurut C.F. Strauss, konstitusi dapat diartikan kumpulan prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak pihak yang diperintah, dan rakyat, dan hubungan antara keduanya. Nah, selanjutnya menurut Jim Lee, konstitusi. Sebuah konstitusi selalu menjadikan kekuasaan sebagai pusat perhatian karena kekuasaan itu sendiri pada intinya memang perlu diatur dan dibatasi sebagaimana mestinya. Selanjutnya lanjut ke pertemuan 12, yaitu konstitusi Madinah dan ketatanegaraan modern. Saifah Madinah merupakan sebuah para ahli untuk konstitusi Madinah. Di antaranya muatan piagam Madinah. Nah, kesepakatan memiliki tingkat heterogenitas atau kemajemukan yang sangat tinggi. Tidak hanya mengenai ras, termasuk agama pada saat itu. Maka untuk menjalin keseragaman dan kehidupan dan juga pengaturan yang dibutuhkan pada kala itu adalah sebuah kesepakatan yang di dalamnya mengatur antara
hak dan kewajiban masing-masing. Nah, persamaan substansinya membahas tentang persamaan antara hak dan kewajiban muslim maupun non-muslim dan juga hak yang lainnya. Keadilan substansinya berisi tentang perlakuan adil bagi masyarakat yang diperoleh di negara. Nah, berkenaan dengan Piagam Madinah, konstitusi atau hukum itu ada dua golongan atau dualisme, yang mengakui keberadaan Madinah dan ada yang tidak mengakui keberadaan konstitusi Madinah atau Piagam Madinah. Nah, mereka yang menerima mengatakan bahwa konstitusi Madinah atau Piagam Madinah telah memenuhi unsur sebagai aturan dasar atau konstitusi. Kemudian ada yang menolak juga atau tidak menerima bahwasanya alasannya adalah Piagam Madinah tidak mengatur tentang pembagian kekuasaan, bahwa sarjana barat terlalu alergi terhadap Piagam Madinah sebagai konstitusi tertua sebab dapat mencoreng nama baik barat sebagai kiblat peradaban, serta mereka tidak mau kemajuan peradaban Islam muncul. Itu alasan dari negara barat. Nah, lanjut kita ke mereview ke pertemuan 13, yaitu faktor-faktor daya ikat konstitusi. Yang pertama, faktor-faktor daya ikat konstitusi itu hukum. Nah, Kacewer berpendapat positivisme hukum konstitusi mengikuti karena ditetapkan oleh badan yang berwenang membentuk hukum dan konstitusi dibuat untuk dan atas nama rakyat. Yang kedua ada politik. Maksudnya politik di sini adalah kekuasaan tanpa hukum adalah zalim, hukum tanpa kekuasaan adalah zalim. Yang ketiga yaitu ada moral atau kesadaran dari diri sendiri. Nah, Paul Scholten mengungkapkan bahwa keputusan moral adalah otonom atau teonom. Teonom adalah hukum abadi, yakni kehendak ilahi yang mengatas segala ciptaannya dari ke arah tujuan mereka, sebagai landasan yang terdalam dari hukum dan peraturan. Dalam moral juga kenal sanksi, tapi bersifat lahiriah, melainkan batin, seperti rasa malu dan dosa. Kemudian ada lanjut ke pertemuan 14, yakni sejarah ketatanegaraan Indonesia atau sejarah ketatanegaraan Indonesia. Nah, yang pertama ada sistem prakemerdekaan. Di sini ada penjajahan Belanda. Pada masa ini Indonesia yang selanjutnya disebut Hindia Belanda dikonstruksikan merupakan bagian dari kerajaan Belanda. Hal ini nampak jelas tertuang pada pasal 1 Undang-Undang Dasar Kerajaan Belanda tahun 1926. Dengan demikian kekuasaan tertinggi Hindia Belanda ada di tangan raja. Tetapi dalam pelaksanaan raja atau ratu tidak melaksanakan kekuasaannya, melainkan dibantu oleh gubernur jenderal sebagai pelaksana. Ratu Belanda sebagai pelaksana pemerintahan kerajaan Belanda harus bertanggung jawab pada parlemen. Ini yang menunjukkan sistem pemerintah yang digunakan di negeri Belanda dalam sistem parlemen kabinet. Adapun peraturan perundang-undang dan lembaga negara pada masa Hindia Belanda adalah Undang-Undang Dasar Kerajaan Belanda pada tahun 1938 yang pasal 1 yang berbunyi Indonesia merupakan bagian dari kerajaan Belanda. Pasal 2 juga 62 berbunyi Ratu Belanda memegang kekuasaan pemerintah tertinggi atas pemerintah Indonesia dan gubernur jenderal atas nama Ratu Belanda menjalankan pemerintahan. Secara singkat dikatakan sejarah ketatanegaraan Indonesia dapat dibagi beberapa periode. Yang pertama periode prakemerdekaan, dan yang kedua periode pasca kemerdekaan dan reformasi. Sistem ketatanegaraan dan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah kerajaan Belanda adalah menggunakan asas dekonsentrasi. Dan pada masa penduduk Jepang, paham militeristik
menjadi model bagi peraturan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1950, Undang-Undang Dasar 1950 dinyatakan berlaku. Undang-Undang 1950 ini sangat berbeda dengan Undang-Undang 1945. Hasil proklamasi terutama sistem pemerintahan yang parlementer kepada pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri. Dengan dekret Presiden 5 Juni 1959 berlaku kembali UUD 45. Dasar hukum dekret ini salah satu dasar atau dasar Undang-Undang 1919 ini untuk pertama kali dilakukan pemilihan. Pada era reformasi, usaha untuk menjadikan Undang-Undang 1945 mendorong terbentuknya negara hukum yang demokratis dan Undang-Undang 1945 belum pernah diubah. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu ke pertemuan 15, yakni hukum kewarganegaraan. Pengertian warga negara dan diaspora. Warga negara Indonesia adalah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang berbunyi diaspora atau masyarakat Indonesia yang tinggal di luar negeri adalah emigran dan keturunan yang tinggal di luar negeri yang bukan tempat kelahirannya dan bukan negara nenek moyangnya, baik secara permanen maupun sementara, tetapi masih mempertahankan hubungan erat dengan negara asal. Asas-asas yang dianut dalam hukum kewarganegaraan Indonesia. Yang pertama ada asas ius sanguinis, yaitu law of the blood, yang artinya asas yang menunjukkan kewarganegaraan berdasarkan keturunan. Yang kedua asas ius soli atau law of the soil, yang mana asas yang menentukan kewarganegaraan berdasarkan negara tempat kelahiran. Kemudian ada asas kewarganegaraan tunggal, yang mana asas ini yang menentukan suatu kewarganegaraan bagi setiap orang. Kemudian juga asas kewarganegaraan ganda, yang artinya asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan undang-undang kewarganegaraan. Nah, dui kewarganegaraan terbatas, yaitu untuk melindungi anak usia di bawah 18 tahun yang lahir dari hasil perkawinan campur atau mendapatkan kewarganegaraan atas ius soli Indonesia Jerman. Kemudian ada dui kewarganegaraan penuh seperti Armenia, Australia, Yaman, Australia. Nah, dui kewarganegaraan masyarakat. Karakteristik kewarganegaraan dalam beberapa negara. Yang pertama di Sri Lanka menetapkan dui kewarganegaraan dengan izin dan syarat yang dikaitkan dengan pendidikan dan kemampuan ekonomi. Di Belanda menetapkan adopsi sistem kewarganegaraan terbatas. Di Jerman menetapkan dan menerapkan penerapan dui kewarganegaraan terbatas dengan izin terbatas. Adapun di Vietnam penerapan single nationality kecuali ditetapkan negara lain. Mungkin baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam review kali ini di pelajaran tata negara. Apabila banyak masalah atau banyak yang kurang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.